Jadi bagaimana kabar anak-anak semua pada saat ini? Baik. Itu adalah harapan saya juga. Anak-anak harus dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, ya, dalam keadaan semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran, ya, kita berdoa dulu, ya, agar kita dapat berhasil dengan baik. Ya. Jadi saya persilakan kepada Landry untuk membawa kita dalam doa. Landry maju. Ya, anak-anak semuanya berdiri. Amin. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah, ya, yang pertama, anak-anak dapat mengidentifikasi informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dengan benar. Lalu, ya, baik anak-anak. Jadi mungkin anak-anak bertanya, ya, bagaimana sih caranya untuk menemukan informasi penting dari sebuah teks? Nah, pada kesempatan ini ada 4 cara, ya, yang bisa kita lakukan untuk menemukan informasi pada sebuah teks. Ya. Cara yang pertama adalah apa? Membaca teks dengan cermat. Cara yang kedua adalah memahami makna setiap kalimat pada teks. Ya. Cara yang ketiga apa anak-anak? Membuat pertanyaan. Cara yang keempat adalah menjawab pertanyaan. Ya, betul sekali, menjawab pertanyaan. Pada kesempatan ini kita akan menemukan informasi dengan cara yang pertama dan cara yang keempat, yaitu membaca teks dengan cermat dan menjawab pertanyaan. Nah, anak-anak, sekarang kita menemukan informasi pada teks eksplanasi. Oleh karena itu, mari kita baca teks itu dengan cermat. Ya, baik anak-anak, itulah informasi-informasi yang telah kita peroleh dari teks eksplanasi yang telah kita baca secara bergilir tadi. Jadi ada 5 informasi. Nah, salah satu informasi yang ada pada teks yang telah kita baca itu adalah tentang rangkaian listrik. Tentang apa? Rangkaian listrik. Mungkin anak-anak bertanya, apa itu rangkaian listrik? Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar berikut. Di dalam gambar ada apa saja anak-anak? Meteran. Terus apa lagi? Kabel. Apa lagi? Kontak. Apa lagi? Lampu. Apa lagi? Nah, ketika alat-alat ini atau komponen-komponen ini disusun dengan baik, ya, disusun dengan baik, kabelnya disusun dengan baik, ya, maka akan terbentuk sebuah susunan atau rangkaian, ya, atau apa namanya, instalasi, ya, instalasi yang sering kita sebut. Nah, kalau begitu anak-anak, apa itu rangkaian listrik? Ready? Rangkaian listrik adalah alat-alat yang disusun dengan baik. Iya, alat-alat listrik yang disusun dengan baik sehingga membentuk sebuah rangkaian. Nah, itu adalah rangkaian listrik. Bahwa rangkaian listrik itu adalah susunan alat-alat yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Ya, anak-anak. Jadi sebelum kita melanjutkan perjalanan atau melanjutkan pembelajaran kita, ya, mari kita bernyanyi supaya pikiran kita rileks dan semua pembelajaran ini masuk ke dalam pikiran, ya, bisa kita pahami dengan baik. Oke, ikuti gerakan yang ada. Ya, saya kira anak-anak sering bernyanyi dan menari dengan lagu ini. Ya. Yes. Yang semangat. Hello. Hai. Ya, siap. Goyang. Ya,
semangat. Kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk. Istri. Ya, kira-kira apa manfaat istri bagi kita anak-anak? Ya. Apa manfaat istri? Untuk menerangi rumah. Ya, untuk menerangi rumah. Apa lagi? Untuk kenyamanan hidup. Untuk kenyamanan hidup, pintar. Apa lagi? Ya, baik anak-anak. Bagaimana kehidupan kita jika tidak ada listrik? Apa yang terjadi? Nah, coba perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah keadaan sosial dan budaya sebelum dan setelah ada listrik. Nah, coba perhatikan. Kegiatan apa yang ada pada gambar anak-anak? Belajar pada kapan dia belajar? Lalu dia menggunakan apa? Lampu cukup atau bagaimana? Coba perhatikan ini. Kegiatan apa anak-anak? Dia belajar itu kapan? Menggunakan apa? Bagaimana keadaan lampunya? Cukup atau tidak? Cukup. Iya, ini adalah keadaan sosial sebelum ada listrik dan setelah ada listrik. Nah, kalau gitu keadaan sebelum ada listrik, bagaimana anak-anak? Penerangan kurang cukup. Iya, penerangan pada malam hari itu kurang cukup. Nah, tetapi ketika ditemukannya listrik, penerangannya bagaimana anak-anak? Ya, penerangannya sangat cukup pada malam hari. Sehingga kita bisa membandingkan keadaan sebelum dan sesudah ada listrik. Ya, penerangan setelah. Jadi untuk memperlengkap ya pemahaman kita terhadap materi yang telah kita pelajari hari ini, baik dari tujuan pertama yaitu menemukan informasi, lalu tujuan kedua mengidentifikasi komponen-komponen listrik, dan yang ketiga membandingkan perubahan-perubahan sosial dan masyarakat sebelum ada listrik dan setelah ada listrik. Ya, baik anak-anak, untuk meningkatkan pemahaman kita terhadap materi perubahan sosial dan budaya, mari kita simak video RCTI berikut ini. Jadi untuk memperlengkap ya pemahaman kita terhadap materi yang telah kita pelajari hari ini, sekarang anak-anak ditugaskan untuk mengerjakan setiap pekerjaan yang ada pada LKPD. Dan di sini ada beberapa soal. Baik anak-anak, terima kasih banyak ya. Jadi anak-anak telah mengerjakan pekerjaan yang ada pada LKPD. Nah, sekarang kita menyimpulkan seluruh ya pembelajaran yang telah kita laksanakan pada hari ini. Baik anak-anak, kira-kira apa saja yang telah kamu pelajari pada hari ini? Apa saja yang telah kita pelajari? Ayo. Tentang energi. Tentang energi listrik. Apa lagi? Tentang perbedaan sosial dan budaya. Kita tentang perbedaan sosial dan budaya sebelum ada listrik dan setelah ada listrik. Baik anak-anak, sekarang kita melakukan evaluasi pembelajaran. Nah, sekarang saya akan membagikan lembar evaluasinya. Dikerjakan dengan baik ya. Nanti saya akan ambil nilainya kepada anak-anak. Sekarang sebelum pembelajaran kita berakhir, saya akan memberikan tugas kepada anak-anak untuk dikerjakan di rumah. Ya. Ya, baik anak-anak, terima kasih. Jadi pembelajaran kita sudah berakhir. Jadi sebelum kita tutup pembelajaran kita, saya akan memberikan beberapa nasihat kepada anak-anak. Karena sekarang kita berada dalam masa pandemi. Oleh karena itu saya berpesan kepada anak-anak, yang pertama, stay at home atau selalu berada di rumah. Ya, selalu berada di rumah. Dan jangan lupa sering mencuci tangan dengan sabun. Dan kita ditutup, mari kita akhiri dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.